Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Hukum, dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Sumarna, SHMH. Di sini kami akan menjelaskan terkait mazhab sejarah dalam filsafat hukum. Selamat menikmati. Jadi saya di sini ingin menyampaikan tentang salah satu mazhab dalam filsafat hukum, yaitu mazhab sejarah. Jadi mazhab sejarah itu lahir pada awal abad ke-19, lebih tepatnya pada tahun 1814. Lahirnya mazhab ini ditandai dengan terbitnya manuskrip yang ditulis oleh Frederick Carl von Savin yang berjudul tentang seruan masa kini akan undang-undang dan ilmu hukum. Jadi Ctesias sendiri dipandang sebagai perintis lahirnya mazhab sejarah. Kelahiran yang dirintis oleh Savin dipengaruhi oleh buku yang berjudul tentang semangat hukum karangan dari Montesquieu yang hidup pada tahun 1689 dan wafat pada 1755, yang terbit pada tahun 1748. Montesquieu mengutamakan bahwa ada relasi yang kuat antara jiwa suatu bangsa dengan hukum yang dianutnya. Hukum yang dilandasi dan dianut suatu bangsa saat dipengaruhi oleh jiwa bangsa yang dipresentasikan oleh nilai-nilai tatanan sosial yang ada. Nilai dan tatanan sosial itu bersifat dinamis sehingga berimplikasi pada dinamisnya hukum. Dengan kata lain, bahwa dinamisme nilai-nilai dan tatanan sosial menyebabkan dinamisasi pada hukum yang dipegang oleh masyarakat. Selain itu, ada beberapa ajaran-ajaran Montesquieu yang tercantum dalam bukunya, yaitu yang pertama, mencari ke bawah kulit peraturan formal hukum untuk mendapatkan inspirasi serta hubungan dengan bentuk pemerintahan dan dengan suatu struktur sosial yang dinamis dari kelompok-kelompok politik yang mendasarinya. Yang kedua, penyelenggaraan hukum sebagai hal yang selalu ada secara wajar, yang akan menerangkan terjadinya berbagai jenis politik yuridis karena sifat ketergantungan pada fenomena-fenomena sosial yang lain seperti adat istiadat, penduduk, agama, dan sebagainya. Yang ketiga, aksentuasi pada persoalan bagaimana hubungan hukum dengan negara sebagai pelaksana hukum. Yang keempat, hukum sangat bergantung pada morfologi atau fisik lingkungan masyarakat sehingga kajiannya menggunakan metode fisikal sosial. Yang kelima, itu ada membebaskan sosiologi hukum dari segala kecenderungan metafisika yang dogmatis dan membawa pada telaah yang lebih dekat pada perbandingan hukum. Yang keenam, ada hukum diselenggarakan oleh pembuat undang-undang dan dengan membedakan hukum dengan adat istiadat. Menurut Montesquieu sendiri, hukum itu diselenggarakan sementara adat itu diilhamkan atau diyakinkan. Setelah itu ada yang poin ke-7. 7. Hukum merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat. Yang selanjutnya ke-8. Hukum merupakan hasil dari sejumlah anasir-anasir yang inherent dalam masyarakat sehingga hukum dapat dipahami dengan menelaah lokus hukum tersebut berkembang. Yang terakhir yang poin 9, hukum itu bersifat relatif atau karenanya hukum harus dipelajari dalam konteks latar belakang historisnya. Nah, sebagaimana diketahui pada awal abad ke-19, eksistensi teori hukum positif syarat dengan unsur positivis mendapat posisi yang strategis
dalam perkembangan pemikiran hukum. Pengaruhnya jadi semakin kuat ketika konsep-konsep negara modern muncul bersamaan dengan teori hukum pada saat itu. Ada suatu negara yang modern, kekuasaan berada di tangan negara sebagai suatu organisasi. Model kekuasaan seperti ini lekat dengan konsep legitimasi. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang kedaulatan yang dikenal konsep negara modern. Jadi negara modern sudah tidak berpusat di tangan penguasa. Kedaulatan dengan yang bentuk seperti ia telah terbagi keseluruhan wilayah teritorial negara. Kedaulatan ini tidak melekat pada rakyat Indonesia nasionalis, tetapi melekat pada bangsa sebagai sebuah nation. Bentuk kedaulatan seperti inilah yang pada perkembangan membutuhkan seperangkat aturan untuk mengakui dan melindungi kedaulatan suatu negara. Pada saat ini, pula kehadiran hukum dianggap penting untuk mengintimidasi kedaulatan negara itu. Di bagian yang lain, situasi politik dan kepentingan-kepentingan bercorak industrial dan kapitalis mulai mewarnai perkembangan negara dan tata hidup masyarakat. Liberalisme menaungi kepentingan-kepentingan individu. Liberalis adalah paham yang menekankan kemerdekaan individu oleh pihak-pihak tertentu. Kepentingan-kepentingan dilandasi semangat paham ini kemudian mulai diberi peluang untuk melindungi secara sistem hukum suatu negara. Sistem hukum suatu negara yang dirancang hukum untuk mengakomodasi liberalisme akhirnya menyebabkan asas-asas tersubstansi bahkan doktrin yang melandasi sistem hukum itu tidak lagi berpihak pada keadilan rakyat banyak dan nasionalisme, tetapi individual tidak lagi berpihak pada keadilan rakyat dan nasionalisme, tetapi mulai bergeser untuk melindungi kepentingan individu dengan kekuasaan negara. Upaya untuk mengharmonisasi dua kepentingan sebagai konsekuensi dari dinamika terjadi dalam konsep negara modern ini bisa ditentukan dalam teori politika Montesquieu. Lewat konsep ini, Montesquieu sebagai pemikir politik berkebangsaan Prancis memperkenalkan suatu sistem konsep pemisahan kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga negara. Salah satunya adalah trias politika. Montesquieu adalah legislatif. Lembaga ini mempunyai wewenang untuk membuat peraturan negara. Peraturan yang dibuat legislatif berbentuk tertulis dan disusun dalam suatu kitab undang-undang. Model pembentukan peraturan seperti itu sesuai dengan dalil-dalil yang dikenal dalam teori hukum positif, yaitu pembentukan hukum oleh penguasa atau lembaga yang berwenang untuk keberlakuannya terbatas dalam lingkungan teritorial suatu negara dan hanya berlaku pada saat tertentu, dan menjadi sifat umum dari ciri-ciri hukum positivisme yang dikenal sampai saat ini. Pada teori hukum ini, positif harus diidentifikasi dengan undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang. Aktivitas menciptakan hukum seperti itu adalah praktis, berada pada lembaga legislatif. Demikian ajaran kodifikasi. Menurut ajaran kodifikasi, hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang yang bertentangan dengan kitab. Ajaran ini menggunakan hanya hukum yang tertulis dan suatu kitab yang bisa disahkan atau sebagai ahli hukum di luar kitab undang-undang hukum. Perkembangan mazhab seperti Jerman demikian dinamis. Jerman adalah suatu terjebak dalam peperangan antara koalisi bersama Australia, Swedia, dan Inggris melawan koloni Prancis dipimpin Napoleon. Pasukan baru saja diusir di tentara Bavaria di Jerman lewat sebagai peperangan yang terjadi di Hanau pada 1813 atau 1813. Kondisi negara ini kacau balau, begitu juga kondisi hukumnya. Jerman sedang bingung untuk menentukan tata hukum yang akan diterapkannya sebagai hukum nasional. Lalu salah satu hukum solusi terhadap problematik tata hukum Jerman dilontarkan oleh Anton Friedrich Justin Thibaut. Thibaut adalah ahli hukum perdata dan musisi kebangsaan Jerman yang saat itu menjadi profesor di Universitas Rutgers-Kaufmann, sebuah universitas tertua di Jerman yang terletak di kota Heidelberg. Menurut Thibaut, sebagai salah satu cara untuk mengisi kekosongan hukum di Jerman,
negara itu memerlukan kodifikasi dalam bidang hukum perdata. Upaya mengkonkretkan pendapat itu, Thibaut kemudian mengusulkan kodifikasi perdata Prancis versi Kode Napoleon Bonaparte yang diperlakukan sebagai sistem hukum perdata Jerman. Usulan ini dipublikasikan Thibaut dalam Pamphlet over der Message. Dalam usulan ini dipublikasikan Thibaut dalam Pamphlet über die Notwendigkeit eines Allgemeinen Berufsrechts für Deutschland, merupakan tanggapan atas kondisi hukum nasionalis Jerman sebagai luapan patriotik Thibaut pasca diusirnya pasukan Napoleon dari Jerman tahun 1813. Friedrich Karl von Savitch adalah orang yang mengkritis usulan kodifikasi hukum perdata Prancis yang diberlakukan di Jerman. Jika ajaran kodifikasi yang menjadi dasar usulan Thibaut menganggap hanya hukum yang tertulis dalam suatu kitab undang-undang yang diakui sebagai hukum, von Savitch menanggapi Thibaut dan dalil pendapat yang berbeda. Menurut Salvon buat hukum itu, tetapi tumbuh dalam perkembangan bersama masyarakat. Bagi masyarakat sejarawan, hukum adalah produk dari perjalanan sejarah masyarakat. Kenapa harus hukum Prancis diterapkan di Jerman jika rakyatnya punya landasan secara sejarah tata kehidupan sendiri? Alasannya sederhana. Tetapi berbau nasionalis. Saat itu, von Savitch hanya ingin memberi tempat terhormat bagi hukum asli rakyat Jerman di negara sendiri. Ia ingin agar hukum rakyat asli Jerman itu berkembang menjadi hukum nasionalis Jerman. Jadi, peristiwa itu telah dicatat sebagai titik awal pertumbuhan mazhab sejarah. Dari Jerman, von Goethe sukses meletakkan dasar bagi perkembangan dan penyebarluasan pengaruh wawasan dan pemikiran mazhab sejarah. Lewat kritik itu juga von Goethe sukses membuat Jerman tidak punya kodifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan mazhab sejarah tentang hukum. Menurut Friedrich Karl von Savigny, sebagai perintis mazhab ini mengumpulkan bahwa hukum merupakan representasi kesadaran hukum masyarakat. Hukum sejatinya berasal dari adat istiadat, sejumlah keyakinan atau kepercayaan, dan bukan berasal dari pembuat undang-undang atau legislator. Pandangan Savigny ini dilatari oleh sikap kontraproduktifnya terhadap kodifikasi hukum perdata Jerman yang menjadikan hukum Prancis atau Kode Napoleon sebagai patron. Padahal menurutnya kodifikasi tersebut sangat sering bertentangan bahkan secara diametral dengan semangat dan jiwa atau kesadaran hukum masyarakat Jerman. Inilah yang kemudian menjadikan Savigny berpikir bahwa hukum yang berasal dari pembuat undang-undang melainkan berasal dari jiwa rakyat dan Selanjutnya ada pandangan mazhab sejarah tentang hukum. Menurut Friedrich Karl von Savigny, sebagai perintis mazhab ini mengemukakan bahwa hukum merupakan representasi kesadaran hukum masyarakat. Hukum sejatinya berasal dari adat istiadat, sejumlah keyakinan atau kepercayaan, dan bukan berasal dari pembuat undang-undang atau legislator. Pandangan Savigny ini dilatari oleh sikap kontraproduktifnya terhadap kodifikasi hukum perdata Jerman yang menjadikan hukum Prancis Kode Napoleon sebagai patron. Padahal menurutnya kodifikasi tersebut sangat sering bertentangan bahkan secara diametral dengan semangat dan jiwa atau kesadaran hukum masyarakat Jerman. Inilah yang berasal dari pembuat undang-undang melainkan berasal dari jiwa rakyat yang luhur dan dinamis. Ada pula substansi ajaran mazhab sejarah yang saya akan jelaskan. 1. Hukum tidak dibuat melainkan ditemukan. Yang artinya hukum itu sesungguhnya bukan sesuatu yang dengan sengaja dibuat oleh pembuat hukum. Hukum pada dasarnya tumbuh dan berkembang sering dengan perkembangan masyarakat. Oleh karenanya hukum bersifat organis. Hukum tidak dengan sengaja
disusun oleh pembentuk hukum. Hukum akan senantiasa berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan sosial. Proses demikian merupakan proses yang alami atau tidak disadari karena menjadi bagian internal dalam lingkup pergaulan masyarakat. Dua, ada undang-undang tidak berlaku secara universal. Undang-undang ini dianggap sebagai representasi hukum suatu bangsa yang bersifat temporal atau spesial. Undang-undang hanya berlaku di suatu bangsa atau kelompok bangsa tertentu, semisal di persekutuan dan pada kurun waktu tertentu. Oleh Sapini ini, setiap bangsa dipandang mengembangkan kebiasaan sendiri karena mempunyai bahasa adat, istiadat, dan konstitusi yang khas. Yang ketiga ada hukum merupakan perwujudan dari jiwa rakyat atau kesadaran hukum masyarakat atau Volksgeist. Yang dikutip, terdapat hubungan yang organis atau dinamis antara hukum dengan kehidupan dan karakter masyarakat sebagai tumbuh dan berkembang dalam sejarah kehidupan masyarakat. Hukum yang hidup adalah hukum adat. Hukum tersebut tidak dihasilkan oleh pembuat hukum legislator, melainkan dari masyarakat itu sendiri yang dijelaskan dari tadi di atas itu. Selanjutnya ada nomor 4. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau sejarah suatu bangsa. Di sini hukum secara a priori tidak dapat dipisahkan dari sejarah suatu bangsa. Hukum yang berlaku di suatu negara harus dilihat dan konteks sejarahnya. Oleh karenanya, hukum yang tidak bersumber dari sejarah atau jiwa bangsa dianggap bukan hukum karena hanya akan menciptakan ketidakpastian dan bukan tidak mungkin justru menggiring ketidakadilan dalam masyarakat. Memahami hukum sebagai suatu kajian akademik dialektis harus berdasarkan pada kajian historis sosiologis karena sejatinya sejarah masyarakat merupakan akar dari hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Selanjutnya ada nomor 5, aturan-aturan hukum atau undang-undang yang bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat harus dibatalkan karena sifat aturan hukum tidak lebih penting dari kesadaran hukum tersebut. Penolakan kelompok masyarakat terhadap aturan perundang-undangan tertentu merupakan sesuatu yang lumrah. Hal itu disadari oleh adanya pertentangan antara aturan-aturan itu didasari oleh adanya aturan-aturan tersebut, baik secara linear maupun diametral akan menimbulkan friksi secara tajam di masyarakat. Selain penolakan, tidak menutup kemungkinan adanya upaya untuk menggugurkan aturan pandangan tersebut karena sekali menggugurkan aturan pandangan tersebut, sekali lagi jiwa rakyat adalah supremasis tertinggi dan karenanya untuk hak hukum harus tunduk dengan jiwa rakyat tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mazhab sejarah dalam pembangunan hukum nasional. Menilik lebih jauh tentang ajaran mazhab sejarah, dikenal istilah Volksgeist atau jiwa rakyat. Jiwa rakyat ini adalah epicentrum paradigma yang dibangun dalam suatu konsep yang abstrak. Volksgeist atau jiwa rakyat ini menjadi teramat penting ya teman-teman, terutama karena konsep ini menurut mazhab sejarah adalah akar dari hukum itu sendiri. Hukum yang baik tidak akan terbangun jika Volksgeist atau jiwa rakyat tidak dijadikan sebagai patron dalam perumusan dan pelaksanaannya. Kemudian pembangunan hukum nasional yang sedang coba dibahas dan dilakukan semacam dekonstruksi paradigmatik. Hukum nasional saat ini dianggap masih jauh dari kondisi ideal, masih belum cukup atau not sufficient untuk mewujudkan keadilan hukum tertinggi. Kami mengacu pada beberapa argumentasi nih teman-teman. Pertama, mengutip pendapat dari Charles Stanford sebagaimana dikutip oleh Sajib Toraharjo yang mengatakan bahwa hukum yang dipenuhi dengan ketidakpastian atau ketidakteraturan tidak akan mungkin dapat mewujudkan ketertiban yang sempurna.
baik dalam hukum itu sendiri maupun di masyarakat. Nah, pendapat Stanford ini dikenal dengan disorder of law atau ketidakteraturan hukum. Nah, Stanford melihat bahwa hukum tidak cukup untuk dianggap sebagai sebuah sistem karena antara satu aspek dengan aspek yang lainnya tidak saling berpadu secara linear dan reliable. Nah, misalnya koruptor yang seharusnya dihukum berat sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku, pada kenyataannya ternyata banyak nih dari koruptor yang ternyata dihukum ringan, bahkan tidak jarang divonis bebas meskipun secara formal material terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Belum lagi perilaku yuris yang sangat jauh dari idealis atau idealitas, aturan-aturan hukum yang tidak menjadi kode etik profesi sebagai patronase dalam menjalankan tugas. Nah, tidak menjadi patronase dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya yaitu penegakan supremasi hukum, menjadikan hukum sebagai panglima. Nah, yang kedua, perundang-undangan sebagai instrumen utama hukum atau the ultimate law instrument banyak yang bertentangan dengan kehendak dan keinginan masyarakat atau kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Nah, peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang tidak jarang menabrak aspirasi masyarakat mengenai sebuah tatanan yang berkeadilan. Memang harus diakui bahwa undang-undang ini sejatinya bukanlah produk hukum, melainkan produk politik nih teman-teman. Akan tetapi kenyataan tersebut tidak boleh secara a priori dijadikan sebagai justifikasi atas kondisi demikian. Nah, aturan sebaiknya mendasarkan diri pada apa yang diinginkan oleh masyarakat sehingga penerapannya tidak menemui karang yang keras. Nih sebagai contoh, pada RUU tentang perkawinan yang baru memuat aturan tentang pemidanaan bagi pelaku nikah siri, nikah yang tidak tercatat di KUA atau nikah di bawah tangan, dan juga nikah mut'ah atau nikah kontrak. Nah, pelaku dari kedua bentuk nikah tersebut akan dikenakan sanksi pidana di kisaran 3-6 bulan hukuman penjara dan atau denda minimal 5 juta rupiah. Nah, belum lagi disahkan, RUU ini telah mendapat kecaman dari berbagai pihak dengan berbagai dalih. Sebut saja tentang perzinahan akan makin marak, melanggar hak konstitusional individu untuk menikah, dan juga ada yang beralasan terkait bertentangan dengan ajaran Islam dan sebagainya. Diakui atau tidak, RUU ini sebenarnya memiliki maksud yang baik, yaitu melindungi harkat dan martabat wanita dan anak-anak yang sejauh ini diklaim sebagai pihak yang dirugikan. Nah, Panglima ini bagi pencapaian visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pula lah yang oleh Sajipto Raharjo dibahas sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya karena menjadikan rakyat sebagai subjek utama yang terhormat dalam pembangunan hukum nasional. Pada konteks hukum di Indonesia, hukum adat Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang sejak zaman VOC hingga pemerintahan Raffles di Hindia Belanda. Dianggap hukum tersebut tidak sejajar dengan derajat hukum Eropa yang berlaku bagi kaum kolonial Belanda. Pada tahun 1838, Belanda memperlakukan kodifikasi terhadap semua aturan hukum, terutama dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang. Dalam hukum dikenal yang namanya asas konkordansi, yang mana asas ini yang mendasari pemerintah kolonial Belanda untuk memperlakukan unifikasi hukum di daerah jajahannya, termasuk Hindia dan Belanda. Ide ini justru ditentang oleh Van der Ven dengan dalil bahwa sebagian besar penduduk Hindia Belanda itu beragama Islam dan memegang teguh adat istiadat mereka, dan bagi Van der Ven
adalah suatu kejanggalan jika hukum Eropa versi Belanda diterapkan di Hindia Belanda. Setelah itu pada tahun 1848, kodifikasi hukum perdata ini dan hukum dagang telah selesai dikerjakan. Tugas ini dikerjakan oleh H.L. Winchers pada saat itu, suksesor dari Paul Scholten. Nah, seorang ahli hukum Belanda yang ditunjuk untuk mengganti hegeman yang dinilai pemerintahan gagal menjalankan tugas kodifikasi hukum Belanda. Selanjutnya pada tahun 1904 itu, demi kepentingan keamanan dan ekonomi di Indonesia, pemerintahan Belanda mengusulkan suatu rancangan undang-undang untuk mengganti hukum adat di Hindia Belanda dengan hukum Eropa. Usul itu justru dimentalkan oleh Van Vollenhoven, yang mana Van Vollenhoven ini tidak setuju dengan kodifikasi dan unifikasi hukum di Hindia Belanda. Van Vollenhoven itu justru mengeluarkan dalilnya yang berbunyi yang mana tidak mungkin menerapkan suatu hukum yang hanya berlaku bagi sebagian kecil penduduk dalam suatu negara maupun suatu bangsa. Seterusnya itu pemerintah Belanda justru menyikapi dalil Van Vollenhoven itu. Pada tahun 1927, Van Vollenhoven ditugaskan pemerintah Belanda untuk melakukan pencatatan sistematis terhadap hukum adat Hindia Belanda melalui suatu penelitian yang dikerjakannya di Leiden. Sepanjang karirnya sebagai guru besar hukum adat Hindia Belanda di Universitas Leiden, Van Vollenhoven ini tercatat hanya 2 kali mengunjungi Hindia Belanda, yaitu yang pertama pada tahun 1907 dan yang kedua itu pada 1923. Pada 1 Januari 1926, Lembaga Legislatif Belanda mengakui dan mempertahankan eksistensi hukum adat Hindia Belanda melalui pasal 131 ayat 2B IS yang mana bunyinya tersebut, bagi golongan bumi putera timur asing berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Berkat Van Vollenhoven tersebut, hukum adat Hindia Belanda diperlakukan sebagai hukum berlaku bagi golongan bumi putra yang asli. Pengaruh mazhab sejarah yang dianut oleh Van Vollenhoven telah berhasil menempatkan hukum kebiasaan rakyat di Indonesia sejajar dengan undang-undang yang berlaku pada saat itu. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada penonton yang telah menyaksikan video kami yang membahas tentang mazhab sejarah dalam filsafat hukum. Kemudian kami juga mau memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pembuatan video kali ini banyak kesalahan dalam segi tindakan ataupun tutur kata. Sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih khususnya untuk dosen pengampu kami Bapak Dr. Dadang Sumarna SHMH. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para penonton yang telah menonton video kami tentang Oke, mulai. Mulai. Dua, ketiga, ayo. Si Boni mah dari tadi mingkem yang kirim-mikemnya soalnya dia kan ketawa. Udah. gue berasa salah sama orang. Ya, 1, 2, 3. Dari kami mohon maaf. Wabil khusus kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang terhormat. Goblok ya Mas Iban. Goblok.
Jangan wabil khususnya orang meninggal gitu. Ya bang, wabil si khusus lagi. Nah, kemudian kami juga meminta permohonan maaf apabila dalam pembuatan video kali ini banyak tutur kata yang Bau-bau itu. Bau hangus.